Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke teman-teman, kita mau lihat cek energi ya. Cek energi seseorang yang kalian pikirkan. Semoga bacaan kali ini cocok untuk kalian. Cerita yang terbaca kali ini adalah cerita kalian. Amin ya. Oke, silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu. Bagaimana perasaan dia ya. Kemudiannya dan tujuan dia, harapan dia terhadap hubungan bersama kalian ya. Oke, masuk ke dalam general reading. Jangan lupa nanti di akhir pasti ada pesan semesta untuk kalian. Saya lebih menekankan kepada solusi-solusi ya, pencerahan-pencerahan, afirmasi positif daripada bacaan-bacaan yang sifatnya terawang atau ramalan. Saya tidak membaca hal-hal yang berkaitan dengan wewenangnya Tuhan, hal-hal yang belum terjadi ke depannya ya, maksudnya yang belum terjadi akan terjadi. Kemudian hal-hal yang sifatnya menerawang ke depan ya, saya nggak mau bacain. Jodoh maut rezeki saya juga nggak mau baca. Semua itu adalah wewenangnya Tuhan. Saya hanya membaca sebatas energi kartu tarot yang terbaca. Oke, karena saya pembaca tarot ya, tarot reader, bukan dukun, bukan paranormal ya. Itu masa lalu saya. Maka sekarang saya memilih untuk di jalur yang ini aja lah, yang lurus saja, yang aman saja. Oke, masuk ke dalam general reading, belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya, kalian sesuaikan. Dan kalian sesuaikan dulu apakah cerita yang terbaca di sini itu cocok dengan cerita yang kalian jalani. Kemudian bacaan saya ini sifatnya vice versa, terbolak-balik, silakan kalian sesuaikan di mana posisinya. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan video saya dan menontonnya, videonya masih berlaku. Oke teman-teman, kita lihat ya. Kalau yang di TikTok, Instagram itu cuplikan saja ya. Jadi potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi kalau yang di TikTok cocok ya, di Instagram cocok, silakan nonton yang versi lengkapnya yang di YouTube. Nanti takutnya itu seakan-akan di TikTok sama Instagram cocok, ternyata bukan. Ceritanya bukan yang kalian alami ya. Sudah terlanjur nggak karuan, sudah terlanjur overthinking. Seperti itu. Ini general, untuk yang ini personal silakan hubungi Mbak Tia, admin saya. Ketik daftar saja ya, jangan menelpon. Nomornya Mbak Tia ada di deskripsi setiap video YouTube saya ya. Silakan daftarnya di Mbak Tia, nanti bacanya dengan saya ya. Dengan video call, bukan voice note, bukan chatting, tapi video call interaksi langsung. Semuanya berbayar ya. Oke, kita lihat cerita apa hari ini. Cerita apa hari ini? Bosen bunda, pembukaannya aja sudah lama panjang. Untuk yang belum pernah tahu, saya memberitahu, mohon maaf kalau yang sudah bosen, harus diberitahu soalnya, oke? Kenapa nggak ditulis aja, males? Mending saya omongkan aja. Oke, kita lihat ceritanya. Hari ini apa? Silakan fokuskan loh ya. Fokuskan. Oke, recovery. Ada recovery itu penyembuhan ya, untuk sehat kembali ya, pemulihan ya. Ini bisa pemulihan secara fisik, mungkin kalian atau seseorang yang kalian fokuskan habis sakit ya. Bisa juga secara mental, mungkin sakit hati, luka batin, trauma, sedang menjalani yang namanya pemulihan jiwa ya, pemulihan hati seperti itu. Atau bahkan di sini ada yang ingin menemukan dirinya kembali, menemukan kehidupannya kembali, ingin merengkuh apa yang sempat hilang seperti itu. Oke, ada kisah seperti itu. Bisa kalian, bisa dia. Oke, jalan buntu. Ingin recovery tapi ada jalan buntu. Coba jalan buntunya di mana nih? Oke. Karena mungkin hubungan bersama seseorang yang kalian pikirkan ini menemui jalan buntu, pahit manis sudah dijalani, segala usaha sudah dijalani, tapi menemui jalan buntu. Seperti gimana ya kalau jalan buntu, mau kemana, mau dibawa kemana, seperti itu.
takdir. Teman-teman, mungkin kalian merasakan di mana hubungan bersama orang ini ya, itu seakan-akan gak karu-karuan rasanya. Tapi perlu kalian ketahui ini adalah takdir yang memang diberikan kepada kalian berdua dengan maksud masing-masing beda tujuan ya. Untuk ke kalian, untuk apa, untuk si dia, untuk apa. Memang dipertemukan oleh destiny, takdir. Di sini untuk kalian yang dalam hubungan ini menemui jalan buntu, pahit manis sudah dilalui bersama. Rupanya di sini ada beberapa yang memang hubungannya sudah lama. Ini ingin kembali menjadi manusia yang berharga, yang layak. Di sini beberapa juga ada yang melihat kelayakan ya, kelayakan atau berharganya hidup itu dari sudut pandang uang. Beberapa juga dari sudut pandang jiwa atau moral, akhlak seperti itu. Baguslah ya. Di sini bertumbuh ya. Ingin menyelesaikan sesuatu, mungkin ada yang ingin menyelesaikan hubungan ini atau menyelesaikan masalah lain supaya hubungan ini lebih enak ya. Di sini ada kegelisahan ya, perasaan gamang dan tidak tenang, insecurity. Karena hubungan ini memang sebenarnya kurang nyaman, ingin diakhiri mungkin. Di sini penyelesaian penting soalnya completion ya. Tapi kalau berkaitan dengan takdir, berakhir atau tidaknya ya, bukan dari usaha kita saja. Perlu kalian tahu. Bukan dari kalian berdua atau kalian sendiri atau dia sendiri, tapi itu ada campur tangan Tuhan. Selagi kalian sudah mengusahakan dengan maksimal dengan cara yang terbaik, tapi tetap menemui satu kebuntuan, jalan buntu ya. Ya memang itu memang harus dijalani untuk merasa untuk self worth ya, untuk menjadi pribadi yang lebih berharga, yang layak. Itu pun juga harus diusahakan. Di sini sedang OTW ya, OTW untuk bangkit, untuk recovery ya, berusaha menerima apa yang namanya takdir ini. Nah, oke, seperti itu ceritanya. Untuk sosoknya belum muncul, kita lihat sosoknya ya. Bisa jadi ini sosok dia atau sosok kalian, kita lihat sosoknya. Oke. Sosoknya seperti apa? Silakan kalian sesuaikan. Jangan-jangan ini bukan sosok seseorang yang kalian pikirkan, walaupun ceritanya sama. Oke. Oke. Banyak yang ingin menstabilkan atau recovery masalah keuangan ya, finansial. Di sini ada sosok, ya, sosok yang gegabah, ya. Kadang-kadang mengambil satu langkah tanpa berpikir dengan matang. Kemudian ada sosok yang ceroboh dalam mengelola uang, ya. Ada yang ceroboh dalam mengatur warisan. Ada yang ceroboh punya uang tapi dipakai untuk hal yang sekiranya itu tidak prioritas. Seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa sosok yang sudah menikah. Beberapa, tidak semuanya. Di sini ada sosok yang mungkin ini teman kerja, ada teman tapi mesra, ada cinta segitiga, ya. Ada mungkin kalian terikat dalam satu kerjasama bisnis, ya. Campur aduk, ada yang bisnis campur TTM, ada teman kantor campur TTM, ada yang cinta segitiga tapi
friend with benefit. Macam-macam di sini. Oke, kita lihat. Ada sosok yang mendua-tigakan perasaannya. Oke. Ini adalah sosok yang penuh harapan. Orangnya itu halukah atau ambisius, ya seperti itu. Jadi sosok-sosok yang sebenarnya harapannya tinggi, percaya diri, kemudian orangnya itu terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya itu masukan-masukan yang bisa menginspirasi, memotivasi seperti itu, ya. Ini terkait dengan wacana-wacana, ya. Orang yang mungkin wacananya luas, tertarik dengan hal-hal baru, kadang-kadang tergiur dengan hal-hal yang sifatnya belum tentu, tapi mudah tergiur, ya, karena mudah berharap. Oke, lanjut. Di sini ada sosok yang misterius, ya, yang penuh rahasia, yang mungkin orangnya tidak terbuka, energinya lebih ke feminin, ya, feminin tidak selalu wanita, bisa juga laki-laki, di mana orang ini intuisinya lumayan kuat. Kadang-kadang orang ini berubah-ubah sehingga membuat kita itu gimana ya, orang ini kok misterius banget sih gitu ya. Kemudian kalau dikatakan orangnya pride-nya tinggi, harga dirinya tinggi. Beberapa di sini adalah orang-orang yang banyak pengagumnya dan bisa menarik lawan jenisnya. Sebenarnya orangnya bijak, ya, inspiratif, ya, bisa memberikan inspirasi dan juga dia menerima aspirasi, aspirasi rakyat. Nah, kemudian orang ini suka dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan, ya, seperti itu. Itu sosoknya, silakan disesuaikan apakah itu kalian atau orang yang kalian fokuskan. Kalau tidak keduanya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini. Jadi kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Karena ini terkait dengan pencerahan afirmasi positifnya. Kalau memang salah bacaannya, bacaannya bukan untuk kalian, nanti malah salah-salah berikut dengan pencerahannya. Seperti itu. Oke, di sini ada King of One, King of Cup. Orangnya itu banyak effort, ya, penuh cinta, sebenarnya orang-orang yang penuh kasih, kemudian orang yang giat bekerja, walaupun kadang-kadang itu orangnya tidak terlalu terbuka, banyak menyembunyikan rahasia atau memang orangnya tertutup, ya. Tidak sepenuhnya, bukan orang yang ekstrovert, tapi setengah-setengah, kadang introvert, kadang ekstrovert. Seperti itu teman-teman sosoknya. Kemudian kita lihat untuk inisial sebagai tambahan. Kalau zodiaknya darisannya saja, ada yang namanya ini Gemini, Libra, Aquarius, banyak. Ya, kemudian Capricorn, Virgo, Taurus, lumayan. Kemudian di sini ada yang namanya Capricorn, Virgo, Taurus, banyak. Kalau yang lainnya Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio ada juga, tapi besar juga, besar semua, besar ya, besar. Walaupun itu tapi king, ya. Oke. Kita lihat inisial sebagai tambahan ya. Saya turunkan dulu supaya tampak. Oke. Kita lihat. Ini bisa inisial dia, inisial kalian atau inisial tempat kalian bertemu, ya, atau kode rahasia, kode rahasia di antara kalian. Oke. Ada yang tanya, inisial itu cuma nama depan atau gimana? Aduh, gimana ya jawabnya? Tolong bantu jawab untuk teman-teman. Kadang-kadang saya belum sempat baca komentar. Kalau kalian mau saling berkomentar boleh loh ya, terbuka. Untuk kalian yang ingin ikut berkomentar, mengomentarin para komentator, monggo ya. Ada hubungannya menggantung, Hank.
Ini inisialnya. Gini enak ya, inisial di bawah lebih jelas ya. HANGED JOXMT. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Seseorang ini ya. Bagaimanapun, apapun konsep hubungan kalian, kita lihat kondisi dia saat ini seperti apa. Kondisi si dia saat ini seperti apa. Kondisi si dia saat ini seperti apa. Adelita of Air ya. Adelita of Air. Adelita of Air itu Knight ya. Knight of Sword sama. Di sini orang ini sedang banyak bergerak, berjuang sesuai dengan logika dia ya. Seperti saya bilang tadi, orangnya itu banyak inspirasinya, banyak idenya, antusias orangnya saat ini. Antusias akan apa ya? Coba kita lihat. Kalau orang ini, orang yang saya bilang tadi ingin bangkit ya, ingin recovery, ya, kalau kalian ngikutin dari awal pasti tahu. Itu orangnya semangat banget untuk recovery-nya. Ya, ada semangat pencerahan di sini, sedang sinar bersinar ya. Karena di sini kartunya The Sun. The Sun itu kan matahari ya. Matahari itu bebas bertumbuh, hubungan bahagia, kemudian ide lama bangkit kembali ya, keberlimpahan. Pokoknya terang benderang lah. Gimana sih matahari? Menyilaukan juga? Iya. Panas juga? Iya, panas. Orangnya panas. Kayak kompor, kayak selikaan. Di sini Nine of Earth ya. Orang ini ya. Orang ini sebenarnya saat ini ya sedang banyak duit kalau saya lihat ya, sedang menikmati kebebasan walaupun nggak banyak duit ya, tapi cukup. Artinya gini loh, rezeki kan nggak harus uang, tapi sekarang ini dalam keadaan semangat, happy walaupun seumpamanya uangnya pas-pasan tapi cukup gitu loh, nyaman aja ya, seperti itu. Jadi ini mungkin kalau yang satunya recovery, mungkin yang satunya belum. Ya, silakan disesuaikan teman-teman. Mungkin kalian yang ini energinya yang sedang semangat, apapun yang pencapaiannya, sangat bersyukur dan menikmati hijau of water, page of cup ya. Di sini dengan situasi dan kondisi yang nyaman ini, orang ini seperti mengembangkan sayapnya, termasuk dalam hal tebar pesona, kemudian mungkin hubungi teman-teman lama, lagi punya semangat untuk melebarkan sayapnya gitu loh ya, menarik energi ya, karena orangnya ini kayak butuh support system butuh stimulasi untuk ya, orangnya nggak bisa diam, orangnya memang banyak bergerak ini saya lihat. Tapi kok tebar pesona ya ini ya. Apakah ini kalian? Iya ta. Kalian atau orang ini yang kalian pikirkan? Oke, terakhir nih. The Lover. Lagi penuh cinta tuh kan, tebar pesona, The Lover, misterius ya, mungkin gelagatnya misterius. Orang yang kalian pikirkan ini yang sosoknya seperti ini, kayaknya banyak rahasia deh. Iya, dia tebar pesona. Jadi kalau ada kalian yang mencurigai apakah dia bermain di belakang, di dapur maksud, di halaman belakang, iya, seperti itu. Karena dia sedang
kayak bersinar-sinar gitu loh. Saya lihat energinya. Lah kok gini, Rek? Yang satunya recovery, atau ini recovery dengan menghadirkan orang lain ya, tebar pesona supaya lebih semangat ya. Wah, ya hubungan yang dulu sumpek, saya mau refresh dengan energi yang lain. Siapa tahu saya bisa bangkit ya, bisa menyembuhkan luka batin. Ada yang gitu. Ya, beberapa. Tapi di sini kondisinya happy low. Happy, oke. Kita lihat ya. Lebih khusus lagi. Perasaan dia sama kalian saat ini seperti apa ya? Perasaan dia sama kalian ya. Terlepas hubungannya apa? Atau ini adalah orang yang mulai tebar pesona sama kalian, ini juga masih masuk. Ya. Asal sosoknya seperti ini. Ceritanya seperti itu. Gitu loh. Oke, kita lihat perasaan dia ya. Secara khusus, perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian. Dia itu pengen ketemu. Dia kangen. Oke, sebentar. Saya ambil 5 ya. Untuk kalian yang apa ya, sama orang ini, oke. Orang ini perasaan kepada kalian menyatu ya, nyaman, menyatu, kemudian kayak nggak bisa lepas. Ini bottom of the deck-nya apa? Oh, the hangman, hangman. The word, five of water. Oke. Ini tadi nggak kebaca, tapi semuanya berubah teman-teman. Kenapa hubungan kalian ini, apalagi yang terutama yang sebenarnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba berubah, penuh kesedihan, ya, menggantung, nggak jelas, ya, berbalik, muter, ya, di sini stop, ya, perubahan, ada perubahan, ya, itu tadi belum. Kemudian perasaan dia ini, dia sedang berusaha kuat, ya. Berusaha kuat untuk apa? Untuk sementara pengennya ketemu, tapi dia memupuskan harapan itu untuk ketemu kalian. Tapi sebenarnya di hatinya masih ada kalian. Mungkin di sini ada kaitan sama anak, atau mungkin di sini dia lebih memikirkan ego, ya, atau ngambek, ya, energi kekanak-kanakan ada di sini. Jadi kalau perasaannya dia sebenarnya nyaman, ya, masih terikat, apalagi yang punya anak dan juga dalam pernikahan masih koneksinya masih erat. Sebenarnya ingin melindungi, ingin menjadi sosok yang istilahnya kooperatif gitu ya. Tapi di sini memutuskan untuk tidak dulu, ya, tidak dulu. Tapi masih dog ya, dog itu energi loyal. Loyal itu bukan royal ya, beda, loyal. Seperti itu sebenarnya perasaannya. Kenapa jadi berubah gitu? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia berubah? Coba kita lihat ya. Apa yang menyebabkan dia berubah? Kartu pundi ini. Apa sih yang menyebabkan dia berubah? 3 aja. Menyebabkan dia berubah tiba-tiba. Tuh. Posisi saya nggak enak. Enak yang dulu, yang video saya lama-lama itu posisinya enak banget untuk shuffle. Tapi kartunya terlalu jauh. Saya ingin kalian itu bisa lihat kartunya supaya maju, nggak menelan mentah-mentah bacaannya. Paling tidak mengerti kalau sudah sering. Apa yang menyebabkan dia berubah?
Mungkin berubahnya karena orang lain itu ya. Oke. Ya dia aja salah langkah. Ini kayaknya ada salah komunikasi, ya. Kemudian sesuatu yang memang memang tiba-tiba berubah pikiran tiba-tiba. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan sosok feminin, ya. Yang feminin ini adalah memang orang yang karismatik ya. Seperti itu. Kemudian orangnya dermawan, orangnya sip lah pokoknya, ya. Sosok feminin, belum tentu perempuan, bisa laki-laki. Sosok feminin, mungkin ini ada godaan ya. Saya melihatnya ada beberapa yang godaan. Kemudian mungkin ini memang ada terkait dengan impian, ya. Mungkin pernah mengidolakan seseorang, kemudian sekarang bisa mendapatkan juga ada cerita seperti itu. Itu yang menyebabkan, ya. Atau ada yang menggoda juga bisa melambungkan harapannya, bisa ya, dan dia tidak tahan godaan, berubah. Oke, jadi itu kira-kira ya, tidak untuk semuanya, jangan terlalu overthinking. Oke, kemudian dia niatnya apa untuk hubungan bersama kalian? Tetap dalam hubungan ini atau mau gimana? Sama kalian pengennya gimana? Mencolok. Hubungan ini layak ditunggu. Mungkin dia nggak akan meninggalkan kalian. Mungkin ini hanya takdir dan masanya saja. Oke. Kalau kalian dalam ikatan pernikahan, dia tidak akan melepaskan. Kalau yang tidak menikah, mungkin dia ingin lebih serius ya untuk menikahin kalian. Kalau yang sudah punya pasangan, dia akan memilih pasangannya. Oke, religious factor. Tapi di sini masih banyak perbedaan di antara kalian yang harus diselaraskan. Ya, dia berharap kalau memang perbedaan ini bisa disatukan. Jadi maka dari itu di sini worth waiting for. Masih kayak seandainya ada kesempatan ya, atau mungkin andaikan kamu mau ya, kasih kesempatan dulu, kasih waktu untuk kita ya, untuk bisa memperbaiki hubungan ya. Di sini banyak perbedaan. Ini kalau saya kira cuman satu cerita di mana ini adalah fase-fase dalam hubungan ya, nggak selalu mulus. Itu aja sih ya. Oke, kita lihat ya saran untuk kalian. Saran, pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kartu kalau bentuknya aneh-aneh ini sulit. Pesan semesta. Yang terbuka 2. Oke. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ya. Menerima itu adalah kunci dari kedamaian hati. Saat ini kita harus bisa menerima bagaimanapun dia, ya. Itulah poinnya. Nah, oke, apalagi kalau masuk dalam cerita rumah tangga ya, pernikahan, nggak semudah itu bisa. Ya sudah, nggak cocok, bisa. Kok gampangnya, ya. There is no point trying to change that which is beyond our control. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, is blessing will soon be revealed. Ya, kamu mungkin tidak mengerti ya kenapa hal ini begitu saja
terjadi tiba-tiba. Terkadang ini adalah saat-saat dimana kalian itu mau ditinggikan higher purpose, ditinggikan levelnya, ya. Seperti itu teman-teman. Memang seperti yang saya bilang tadi, ini memang satu fase mungkin berat ya, berat atau tidak ya, tergantung kalian dalam melihatnya dari sudut pandang yang bagaimana ya. Tapi ini memang diberikan cerita-cerita seperti ini untuk membuat kalian itu derajatnya meningkat. Nah, itu loh. Dan di sini sarannya terimalah ya apa adanya dia, apa adanya cerita ini. Suruh bisa menerima. Sarannya kartu bukan saya. Ya, playfulness, laughter is the best therapy. Tertawa itu adalah terapi yang terbaik. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Ya, jadi playfulness, apapun tidak selalu sama dia. Hal-hal yang bisa membuat kalian tertawa, menyenangkan sama teman atau apapun. Karena mungkin bisa dengan dia, tapi kalau masih konflik atau masih belum bisa nyambung, mungkin bisa dengan teman-teman, dengan saudara, dengan orang-orang yang kalian sukai ya. Karena cinta ya, artinya kasih itu adalah penyembuh yang paling hebat. Nah, seperti itu. Seperti yang tadi di awal sekali, kartu recovery ya. Mungkin kalian yang sedang terluka ya, butuh recovery di hatinya, butuh healing ya. Mungkin butuh healer ya, healernya mungkin bisa nonton tarot reader ya, mungkin bisa kumpul dengan teman-teman yang menyenangkan ya. Tapi tetap ya, yang bisa menyembuhkan hanya dirinya sendiri dan Tuhan. Maka dari itu tetap berusaha, semangat untuk menghilingkan diri ya. Supaya apa sih? Supaya hidupnya menjadi damai. Jadi sebenarnya apa? Mana tadi? Acceptance is the key to inner peace. Menerima keadaan, menerima seseorang atau perlakuan apapun lah yang kepada kita ya, itu kunci dari kedamaian hati. Jadi legowo. Nah, legowo harus bisa legowo. Kalau belum bisa legowo gimana? Masih sakit hati ya berusaha, karena itu untuk kalian sendiri. Kalian masih marah, dendam, apapun ya, yang rugi kalian. Kalau dia mah enggak ya, seperti bumerang itu ya. Untuk kalian jangan mau merugi lagi 2 kali double ya. Sudah disakiti kita mangkel, merugi dong ya. Kita kan manusia bunda, enggak mudah lah, terus enggak mau berusaha untuk mendamaikan hati kita. Mau menyimpan energi negatif, monggo silakan, itu pilihan. Tapi jangan mengeluh kalau kita segala sesuatunya jadi sulit tenang, sulit. Banyak hal dalam hidup kita akan sulit. Seperti itu. Oke? Kalau saya kira itu aja ya teman-teman. Saya kira cukup bacaan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari bacaan kali ini ya. Jangan telan mentah-mentah ya bacaan saya. Pergunakan intuisi ya, asumsi, persepsi yang positif ya. Kalau sering nonton saya nanti lama-lama terasah kok intuisinya ya, hati dan pikirannya ya. Seperti itu insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Semoga hidup kalian, terutama untuk yang recovery ya, semoga cepat bangkit, menemukan jati diri ya, kedamaian hati. Itu enak banget loh teman-teman, ayem. Jadi tidak pernah khawatir apapun ya, susah-susah menjauh ya. Semoga kalian bisa mencapai titik itu, amin ya. Tetap semangat, tetap sehat, banyakin doa, karena sebenarnya kita hidup, yang lain itu cuman waktu luang itu untuk bekerja sebenarnya ya. Bekerja untuk yang lain-lainnya itu sebenarnya waktunya untuk hanya waktu luang yang dipergunakan untuk itu. Kita diciptakan bukan untuk itu sebenarnya, untuk menyembah Tuhan. Maka dari itu jangan lupa doa ya, dekatkan sama Tuhan. Karena dekat sama Tuhan itu aman ya. Aman, hati aman, pikiran aman ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.